Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembelajaran SIG yang berjudul Persebaran Lahan dan Total Produksi Tembakau Kabupaten Jember tahun 2018 hingga tahun 2019. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Auliana Nadia Salma dengan akhiran NIM 20, dan yang kedua ada Faiza Malia dengan akhiran NIM 35. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang produksi tembakau di Kabupaten Jember. Jember adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Dengan lahan pertanian yang subur dan iklim yang mendukung, Jember menjadi pusat produksi tembakau berkualitas tinggi yang banyak digunakan untuk pasar domestik maupun ekspor. Keunggulan utama tembakau Jember adalah jenis knockout yang menjadi bahan baku penting untuk cerutu berkelas dunia. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki kontribusi besar dalam sektor pertanian lainnya serta potensi wisata dan budaya yang kaya. Baik, yang selanjutnya adalah sejarah produksi tembakau di Kabupaten Jember. Produksi tembakau di Indonesia dimulai pada era kolonial Belanda, khususnya sejak diberlakukannya sistem tanam paksa pada tahun 1830. Di Jember, tembakau mulai berkembang pesat pada akhir abad ke-19. Petani lokal dipaksa menanam dan memanen tembakau dengan aturan ketat untuk menghasilkan daun berkualitas tinggi, yang kemudian diolah menjadi naox, tembakau unggulan untuk cerutu internasional. Proses panen melibatkan pemetikan bertahap, pengeringan, dan fermentasi daun. Sementara keuntungan lebih besar dinikmati oleh pengusaha kolonial. Hingga kini, tembakau Jember tetap dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Saat ini kita sudah memasuki materi inti yaitu perbandingan lahan dan total produksi tembakau Kabupaten Jember tahun 2018 hingga tahun 2019. Pada peta yang sudah kami buat pada tahun 2018 dapat dilihat jika Kecamatan Kalisat, Sukawono, dan Pakusari memiliki total produksi tertinggi dengan total produksi Kalisat sekitar 1.956 kuintal per hektar, kemudian Sukawono sekitar 5.502 kuintal per hektar, dan Pakusari 6.327 kuintal per hektar. Sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan penurunan pada Kecamatan Kalisat menjadi 3.525 kuintal per hektar, kemudian pada Kecamatan Sukawono menjadi 2.018 kuintal per hektar, dan yang terakhir Pakusari menjadi 1.753 kuintal per hektar. Yang selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat produksi tembakau di Kabupaten Jember. Untuk faktor pendorong sendiri, yang pertama ada iklim. Jember memiliki iklim tropis dengan curah hujan dan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman tembakau. Musim kemarau yang panjang juga mendukung proses pengeringan daun tembakau. Yang selanjutnya adalah kesuburan tanah. Struktur tanah di Jember, terutama di daerah dataran tinggi dan pegunungan, kaya akan mineral sehingga sangat cocok untuk budidaya tembakau berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah tenaga kerja yang berpengalaman. Petani lokal Jember memiliki pengetahuan turun-temurun dalam menanam, memanen, dan mengolah tembakau dengan teknik tradisional yang menghasilkan daun tembakau berkualitas unggul. Yang keempat adalah pola pertanian yang terstruktur. Sejak masa kolonial, pola tanam tembakau di Jember telah dikembangkan dengan manajemen yang baik, termasuk rotasi tanaman dan pengawasan kualitas. Yang kelima adalah pasar domestik dan internasional yang stabil. Permintaan tembakau Jember, terutama jenis Naox, tetap tinggi di pasar cerutu dunia, memberikan insentif ekonomi bagi petani dan penguasa. Yang keenam adalah dukungan infrastruktur. Aksesibilitas jalan, fasilitas penyimpanan, dan pengolahan tembakau yang memadai di Jember mempermudah distribusi produk ke pasar lokal maupun internasional. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah mendukung produksi tembakau melalui penelitian, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan hasil panen.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat. Yang pertama, ada ketergantungan pada iklim. Produksi tembakau sangat bergantung pada kondisi cuaca, curah hujan yang tinggi, atau musim hujan yang tidak terduga dapat merusak tanaman dan menghambat proses pengeringan daun. Yang kedua, penurunan kesuburan tanah. Pemakaian lahan secara luas terus-menerus tanpa peremajaan dapat menyebabkan degradasi kesuburan tanah, mengurangi hasil panen dan kualitas tembakau. Yang ketiga, fluktuasi harga pasar. Harga tembakau di pasar domestik dan internasional sering tidak stabil, sehingga mempengaruhi pendapatan petani dan keberlanjutan usaha. Yang keempat, ada persaingan dengan komoditas lain. Petani terkadang memilih beralih ke tanaman yang dianggap lebih menguntungkan seperti padi atau jagung akibat resiko tinggi pada tembakau. Yang kelima, ada keterbatasan teknologi dan model. Banyak petani kecil yang masih menggunakan metode tradisional karena keterbatasan akses ke teknologi modern dan modal untuk meningkatkan produktivitas. Yang keenam, ada isu regulasi dan kebijakan. Peraturan pemerintah terkait pengendalian konsumsi tembakau seperti kenaikan cukai rokok dapat mempengaruhi permintaan dan produksi tembakau. Yang ketujuh, ada serangan hama dan penyakit. Tanaman tembakau rentan terhadap hama seperti ulat tembakau dan penyakit seperti blue mold yang dapat menurunkan hasil panen secara signifikan. Yang kedelapan, kurangnya regenerasi petani. Minat generasi muda terhadap pertanian tembakau semakin menurun sehingga sulit menemukan petani baru yang mau melanjutkan usaha ini. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan perbandingan peta tembakau 2018 dan 2019, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan total produksi yang sangat signifikan pada 3 kecamatan, utamanya Kecamatan Kalisat, Kecamatan Sukowono, dan Kecamatan Pakusari. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pola persebaran produksi tembakau di Kabupaten Jember tidak merata. Ada beberapa kecamatan yang memiliki konsentrasi penanaman yang sangat tinggi, sedangkan kecamatan lainnya hampir tidak ada aktivitas penanaman tembakau. Baik, dari materi yang sudah kami sampaikan, sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.